Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi di channel Lutfi Lupis. Bagaimana kabar kalian? Semoga kesehatan selalu menyertai kita. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak yang soleh dan solehah, di video kali ini kita akan belajar pelajaran 3, yaitu indahnya nama-nama Allah dengan subpelajaran makna Asmaul Husna. Perlu kita ketahui bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut dengan Asmaul Husna, yang artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib mengenalnya. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama-nama Allah yang sempurna tertuang di dalam Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99 nama atau 100 kurang 1. Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya Allah mempunyai 99 nama, yakni 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, maka ia masuk surga. Anak-anak, bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak sendirian, tetapi selalu membutuhkan orang lain atau yang disebut manusia sebagai makhluk sosial. Tidak semua yang kita butuhkan itu bisa kita buat sendiri. Contohnya, jika kita ingin pandai dan mengerti, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli bahan yang nantinya akan dimasak, atau membeli makanan siap saji di warung-warung. Jika kita ingin jualan, pasti dibutuhkan pembeli. Dan jika kita sakit, maka butuh seorang dokter. Nah, dari semua kebutuhan tersebut, kita pasti membutuhkan orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Di dalam materi pelajaran 3 kelas 6, kita akan belajar 4 Asmaul Husna dari 99 Asmaul Husna, yaitu 1. As-Somad, 2. Al-Muqtadir, 3. Al-Muqaddim, dan 4. Al-Baqi. As-Somad yang artinya Maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha dibutuhkan oleh semua makhluknya. Allah menjadi tempat manusia bersandar, dan manusia harus mengakui sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha dibutuhkan di dalam perilaku sehari-hari. Kita sebagai manusia hendaknya suka memberi bantuan kepada orang lain, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa membantu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta bagi semua makhluknya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita meminta pertolongan. Jika kita minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk dosa besar dan tergolong perbuatan syirik. Dan dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Nah, jangan kalah kita dengan semut-semut itu. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban yang dibawa kawannya. Bahkan kita bisa lihat ketika bertemu dengan sesama semut, mereka selalu menyapa. Dari perilaku semut ini dapat kita ambil sebagai pelajaran bahwa betapa indahnya bila kita bertemu dengan teman, tetangga, saudara, atau orang lain saling menyapa. Dan jika ada yang membutuhkan bantuan, maka segeralah kita bantu. Apabila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hidup akan menjadi tentram dan damai. Al-Muqtadir artinya Maha Kuasa atau Maha Menentukan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, lautan luas, berbagai macam tanaman, binatang yang ada di darat maupun di lautan yang beraneka ragam, manusia, matahari, bulan, bintang, serta planet-planet merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang menjadi khalifah di bumi ini wajib mensyukuri kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muqaddim, yang artinya Maha mendahulukan. Allah Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada terlebih dahulu sebelum semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, baju yang kita pakai sehari-hari dibuat oleh penjahit. Nah, siapakah yang lebih dulu ada, penjahit atau bajunya? Tentu saja penjahit yang lebih dahulu ada daripada baju yang dibuatnya. Bahwasannya pencipta itu lebih dulu daripada yang diciptakan. Begitupun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Peristiwa bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, dan kebakaran yang dapat merusak lingkungan menandakan bahwa segala sesuatu di atas bumi ini tidak akan kekal atau bersifat rusak. Begitupun dengan manusia juga tidak kekal. Bisa kita lihat proses manusia dari lahir sampai meninggal dunia. Ketika manusia dilahirkan akan menjadi seorang bayi, yang kemudian akan tumbuh menjadi seorang anak. Dan seiring berjalannya waktu akan tumbuh menjadi manusia dewasa, lansia, hingga pada akhirnya meninggalkan dunia. Nah, proses seperti itulah jelas menunjukkan bahwa manusia hidup di dunia ini hanya sementara atau tidak akan kekal abadi selamanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal. Dikala alam semesta beserta isinya ini hancur, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ikut hancur ataupun rusak. Allah akan kekal abadi selamanya. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terus dukung channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.